Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari buku Roma pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu, hai manusia, siapapun yang engkau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang pernah dilakukan oleh manusia, dalam hal ini umat Tuhan orang Israel, bahwa mereka menganggap bahwa hal-hal yang terjadi atas diri mereka, baik itu dosa yang mereka lakukan dan tidak langsung mendapat hukuman, mereka menganggap mereka diberi dispensasi, mereka diberi kebebasan, mereka diberi kekebalan untuk bisa melakukan sebebas itu. Karena alasannya Tuhan tidak menghukum mereka setelah mereka berbuat salah. Dan hal ini juga dapat terjadi dalam diri kita sebagai orang-orang percaya yang seringkali bertindak seperti itu. Kita sudah melakukan yang tidak benar, kita melakukan yang keliru, kita melakukan yang salah, tetapi belum ada reaksi dari sorga. Belum ada kenyataan yang menyakitkan hati yang terjadi atas hidup ini. Sebab itu, Rasul Paulus harus ingatkan, engkau manusia, engkau harus sadar bahwa ketika engkau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Kita bicara tentang kekurangan orang lain, kita sendiri tidak bebas dari kesalahan. Kita bicara tentang kehidupan orang yang lain, tapi kita tidak sadar bahwa kita juga akan dihakimi karena ketidakbenaran kita. Nah, sebab itu dia harus katakan, kita tidak boleh menganggap sepi kemurahan, kekayaan Allah, kesabarannya atas kehidupan ini. Oleh sebab itu diingatkan, engkau tidak boleh menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Karena itulah yang seringkali tidak dipahami, itu juga yang dianggap tidak ada apa-apanya, sehingga manusia tetap bertahan terus di dalam kesalahannya. Dikatakan di sini menganggap sepi, yaitu meremehkan, membenci, tidak penting, berpikir sedikit, atau tidak pakai pikiran sama sekali untuk memikirkan kemurahan, kekayaan, kesabaran Tuhan. Ini yang harus diingatkan bagi saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kita tidak boleh keliru dalam menyikapi hidup ini.
Kita tidak boleh bertahan terus di dalam kesalahan kita. Karena kita biasa melihat kekurangan, kelemahan orang lain, dan kita tidak bisa melihat dan menyadari kekurangan, kelemahan kita sendiri. Sebab itu kita diingatkan, kalau kita melihat kekurangan orang, itu bukan berarti kita lebih baik dari dia. Tapi kita harus sadar bahwa kalau kita melihat kekurangan, kelemahan, kesalahan orang lain, itu pelajaran untuk kita untuk melihat kemurahan Allah yang juga berlaku untuk kita, menuntun kita kepada pertobatan. Jadi ketika kita melihat kekurangan orang lain, itu bukan untuk jadi bahan bicara, itu bukan untuk jadi bahan pembicaraan di mana-mana, tetapi itu menjadi contoh bahwa kita melihat kemurahan Allah, kesabaran Allah, kelapangan hati Allah yang terjadi atas orang itu dan juga atas diri kita, karena kita tidak lebih baik dari orang itu. Kita tidak lebih benar dari orang itu. Dan karena posisi kita sama, maka kita perlu melihat bahwa itulah kemurahan Allah yang menuntun kita, menuntun diri kita sendiri, yang melihat kekurangan orang lain untuk membawa kita juga kepada pertobatan. Jadi, melihat kekurangan, melihat kelemahan, bukan untuk dihakimi, tetapi untuk menuntun kita juga untuk bertobat. Memimpin kita juga untuk berubah. Karena hal itu sangat penting untuk kehidupan kita. Karena siapakah manusia yang bisa menghakimi orang lain? Kita bicara tentang kekurangan orang lain, kita pun tidak bebas dari salah. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita pagi hari ini melalui pengalaman yang terjadi atas kehidupan orang-orang Israel yang seringkali bisa melihat selumbar di mata orang tetapi balok di matanya sendiri dia tidak bisa lihat. Kiranya Tuhan menolong kita dari apa yang kita jumpai, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Biarlah itu bisa menuntun kita kepada perubahan hidup, yaitu pertobatan karena kasih karunia Allah yang besar atas kehidupan ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami di tengah perjalanan kehidupan ini kami bisa menemukan dan berjumpa dengan orang-orang yang melakukan kekurangan, kesalahan, kelalaian, bahkan dosa, salah. Tapi kami bersyukur ketika kami melihat orang melakukan hal-hal seperti itu. Ajar kami untuk tidak menjadi hakim, untuk menghakimi orang, tetapi biarlah pelajaran itu menjadi kesempatan bagi kami juga untuk memperbaiki kehidupan ini, masuk di dalam pertobatan yang benar. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, biarlah kami menikmati kasih karunia Allah melalui orang yang memberikan kami peringatan bahwa kami tidak boleh anggap sepi kemurahan dan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Tapi itulah bagian yang akan membawa kami kepada pertobatan. Tolong anak-anak-Mu Bapa yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak salah. Kami boleh mengambil langkah yang terbaik, belajar dari kekurangan orang lain untuk memperbaiki hidup ini. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.